Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realize here with you. Yeah, this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. And this is sweet love, this is sweet love, oh. Yeah, this is sweet love, this is sweet love, oh. Selamat pagi Jemaat Fitri. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Kita percaya hari ini hari yang indah yang Tuhan jadikan buat kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan nama Yesus. Kita percaya tidak ada yang menghentikan kita untuk menyembah Dia. So come on, let's sing this song together. Jesus.
saat kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau hampiri tata sucinya, kita mau katakan terima kasih Tuhan, Kau sudah selamatkan hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk semua kesetiaan-Mu Bapa. Tidak ada cara lain kami membalas kebaikan-Mu Tuhan selain kami melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, lah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Bapa. Kau Allah yang
menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Bapa, tapi kami menyerahkan hidup kami Tuhan sebagai korban persembahan Bapa, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang lebih besar dari segala-galanya Tuhan, lebih besar dari segala tantangan dan masalah yang kami hadapi Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan hari ini hari yang penuh kemenangan Bapa. Percaya Tuhan bersama Engkau Tuhan, banyak hal yang mustahil akan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan ada hikmat dan marifat-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan bisa belajar Tuhan, membuka pikiran kami Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan kami bisa menjalankan Bapa sehari-hari dan punya hidup yang berkemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau excited mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya katakan amin, amin, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan selamat berhari Minggu. Selamat pagi Jemaat Citri Victory. Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Mari kita buka dalam Alkitab kita 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan katakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara, dalam hal memberi, Alkitab mencatat bahwa kita harus memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Maka pemberian kita itu akan diterima oleh Tuhan. Ketika kita memberi persembahan berdasarkan apa yang ada pada kita, dengan motivasi yang benar, yaitu rasa syukur kita kepada berkat-berkat Tuhan atas hidup kita, maka pemberian itu akan diterima oleh Tuhan. Pemberian rasa syukur kita itu akan diterima oleh Tuhan. Namun saudara, jika kita memberi dari hasil yang tidak benar dan tidak disertai rasa syukur, sebanyak apapun pemberian kita, maka Tuhan tidak akan pernah menerimanya. Saya yakin dan percaya setiap jemaat Citri adalah jemaat yang penuh dengan rasa syukur, yang penuh dengan ucapan-ucapan syukur terhadap berkat-berkat Tuhan. Mari jemaat Citri, kita memberi dengan ucapan syukur kita. Kita memberi dengan motivasi yang benar. Kita memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, maka pemberian kita akan diterima oleh Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Ketika kami rela untuk memberi, maka pemberian kami akan Kau terima sesuai firman-Mu berdasarkan apa yang ada pada kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik Tuhan, berkati setiap kami jemaat Citri Tuhan Yesus yang ada di rumah. Dalam hal memberi Tuhan Yesus, biarkan kami memberi berdasarkan apa yang ada pada kami sesuai dengan firman-Mu. Berkati tangan-tangan kami Tuhan dalam pemberian kami. Biarkan pemberian kami ini Tuhan menjadi pemberian yang memperbesar Tuhan Yesus kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Halo, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali. Saya bersama dengan Ibu Sanita berdoa untuk setiap saudara, Bapak Ibu, jemaat, teman-teman yang kami kasih berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala malapetaka. Yang mengingatkan kami juga akan doa Jabez 1 Tawarin 4 ayat 10. Kiranya tangan-Mu memberkati aku berlimpah-limpah, dan dikatakan di situ perluas daerahku, dan juga Engkau menyertai aku dan malapetaka tidak menimpa aku. Dan berdoa untuk doa Jabez ini digenapi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, supaya setiap dari kita teritorinya, daerahnya diperluas. Karena kelihatannya mungkin sangat sulit dalam keadaan PSBB, tapi percayalah, Jabez lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya, dan Tuhan mendengarkan, menggenapi permintaannya. Dalam minggu ini juga kami ada connect group di Taman Anggrek, dengan kesaksian yang luar biasa. Bicarakan mengenai apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ada seorang ibu memberi kesaksian bagaimana dia menginginkan ruko
Ya, bukan satu ruko tapi dua ruko, dan dia melakukan doa Jabez. Dan suami bertanya bagaimana mungkin kita bisa bayar ruko itu. Tapi dia percaya Tuhan yang membawa, Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan untuk bisa membayar. Dan Tuhan menggenapi. Dan dia dapatkan ruko tersebut. Kemudian satu orang ibu lagi, dia menginginkan untuk punya tanah yang luas. Karena seumur hidupnya dia nggak pernah punya rumah atau tanah yang luas. Biasanya cuma 90 meter persegi paling besar dikatakan. Dan dia berdoa, dan Tuhan berikan dia tanah di Citaraya, nggak tanggung-tanggung 977 meter persegi, sampai 1000 meter persegi. Jadi apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah dan bagi yang percaya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan untuk setiap dari saudara, jadi semangat, ya, dari mendengar kesaksian dua orang ibu, jadi semangat ya. Tema kita pada hari ini dari Markus 10:27, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena bagi manusia, mungkin itu hal yang sangat sulit, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apapun keadaan kita yang kita hadapi, percaya bahwa kalau kita menyadari bahwa Allah menyertai kita, satu pewahyuan yang luar biasa, maka Tuhan memberikan hal-hal tersebut kepada kita. Asal kita tetap tinggal di dalam Dia dan di dalam kita, apapun yang kita inginkan, itu pasti Tuhan genapi. Nah, seringkali manusia tidak berani atau bahkan hilang harapannya karena terlalu lama menunggu. Situasi yang lama menunggu, keadaan keuangan, finansial yang bertubi-tubi selama 3 bulan, seperti masa-masa seperti ini sulit, perusahaannya mungkin hampir tutup, atau keadaan kesehatan yang kurang baik, sehingga mereka tidak lagi punya pengharapan. Nah, saya punya kabar baik bagi setiap orang yang hadir pada hari ini yang melakukan kebaktian online. Saya mau setiap saudara, keep your hope alive. Jagalah pengharapan saudara. Karena bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini mengingatkan saya akan kisah Abraham dan Sarah dalam Kejadian 18. Itu sangat jelas dikatakan di situ, saudara bisa baca nanti dari Kejadian ayat yang ke-18, dari ayat 9-14 dikatakan di situ bahwa malaikat Tuhan diutus mendatangi Abraham. Abraham pada usianya sudah 100 tahun dan Sarah usianya sudah 90 tahun. Dan bertanya, di manakah Sarah istrimu? Ada di dalam tenda. Ayat yang 10 dikatakan, by this time next year, setahun dari sekarang, Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak. Nah, Sarah waktu mendengarkan hal itu dia tertawa. Bahasa Indonesia Sari-Sari Bis versi bahasa Indonesia Sari mencatat bahwa Hawa usia 90 tahun dan dia sudah layu. Dia mengatakan tubuhnya layu, seperti tanaman sudah hampir habis nggak berdaya. Tapi ketahuilah, apa yang hampir punah, apa yang hampir teklok, apa yang kelihatan hampir pudam, itu Yesus nggak akan padamkan. Ya, nyala api itu tidak akan Tuhan padamkan. Bulu yang sudah hampir padam tidak akan dipatahkan. Yang terkulai tidak akan dipatahkan. Itu kabar baik bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Dan saya suka sekali dalam Kejadian 18 ayat 14 dikatakan di situ, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, secara medis Hawa itu sudah tidak lagi mengalami masa-masa menstrual atau haid untuk bisa dia melahirkan seorang anak. Jadi secara medis is impossible. Secara umur dia sudah 90 tahun, sudah nenek-nenek. Secara umur nggak mungkin, secara medis nggak mungkin. Demikian juga Abraham tidak mungkin bisa memberikan pengharapan. Tapi Abraham percaya, dia tetap berharap juga. Meskipun tidak punya dasar untuk berharap, namun ia berharap juga karena Allah yang menjanjikannya itu setia. Dan kalau Allah menjanjikan, dia nggak pernah menjanjikan yang tidak mungkin. Karena itulah desain Allah. Kalau Allah itu berfirman, pasti dia menggenapi. Yesaya 55 dikatakan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah nggak akan pernah keluar dari sia-sia. Nah, Bapak Ibu tolong lihat nanti dalam Roma 4 ayat 17 sampai dengan 21. Meskipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, namun dia berharap juga. Karena dia percaya bahwa apa yang kelihatan itu terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Bahwa Allah yang menjanjikan itu sanggup untuk membangkitkan orang yang mati menjadi kembali hidup. Jadi Abraham itu percaya kepada Allah dan imannya tidak menjadi lemah. Dalam bahasa Inggris dikatakan contrary against hope, he hope. Jadi nggak punya dasar untuk berharap, namun ia berharap juga. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu mungkin sudah lama ya nggak ada unbelief atau rasa tidak percaya? Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hilangkan semua rasa tidak percaya itu. Belajar daripada Abraham, nggak punya dasar untuk berharap, namun ia berharap juga. Nah, Bapak Ibu sekarang senang karena punya Alkitab dan bisa melihat
pada zaman Abraham tidak ada Alkitab. Tapi dia mempercayai Allah yang berfirman itu nggak akan berbohong, dia berdusta. Dia katakan bilang 23 ayat 19 bahwa Allah itu bukan manusia yang berdusta. Tidak, apa yang difirmankannya akan digenapinya. Itu kabar baik ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa berharap, kita bisa punya pengharapan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu contoh yang luar biasa, hal-hal yang mustahil. Nah, saya juga mau menyampaikan kabar juga hal yang mustahil. Itu juga dialami di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 21. Nanti Bapak Ibu baca. Nah, di situ dikatakan 3 budak Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya pendirian, mereka punya conviction, mereka punya keyakinan bahwa mereka nggak akan menyembah Allah yang lain kecuali Allah Jehovah, Allahnya Israel. Raja Nebukadnezar membuat patung, dan dia memberikan perintah mandat kepada seluruh orang di Babilonia. Waktu mereka mendengar bunyi musik, maka seluruh bangsa di bumi itu harus datang dan menyembah kepada patung tersebut. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau berketetapan untuk menyembah ilah lain. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Dan mereka didapatkan, ya, berdoa, dan mereka nggak suka didapatkannya itu, dan dibawa. Dan sebagai hukumannya, karena melakukan hal yang mereka percayai, mereka harus masuk dalam dapur perapian. Nah, mengerikannya, dapur perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Nah, saudara, kalau saudara pegang teko panas saja, air panas saja 100 derajat Celcius, itu panas sekali, ouch! Ya, ini dipanaskan 7 kali lipat, minimal itu 700 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Nah, Alkitab mencatat sampai-sampai penjaganya yang membuat tungku perapian, dapur perapian itu mati terbakar. Nah, mereka dimasukkan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam dapur perapian, tapi mereka tidak terbakar. Saudara tahu kenapa tidak terbakar? Itu sangat mustahil, karena mereka diselamatkan dengan apa yang dia ucapkan, yang dia percayai. Daniel 3 ayat 17 bahwa Allah kami yang sembah sanggup untuk menyelamatkan kami. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego diselamatkan oleh karena kepercayaan mereka, karena mereka apa yang ucapkan. Nah, Bapak Ibu, kita didesain itu untuk percaya dengan hati kita, bukan dengan pikiran kita. Nah, seringkali pikiran kita tuh yang tabrakan dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh punya pikiran, tapi saya percaya bahwa satu jamahan dari Tuhan, satu firman dari Tuhan itu melebihi semua intelektual kita. Itu melebihi segala pengalaman-pengalaman kita. Bisa saja ada mengatakan, oh saya masih muda pastor. Nggak masalah, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga masih muda. Tapi Tuhan menyertai mereka, sehingga apa yang mustahil itu bisa terjadi dan digenapi. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bisa diselamatkan. Nah, saudara mungkin mengalami pada saat ini keuangan yang menyala-nyala, kredit yang menyala-nyala, mungkin Anda terjepit. Tapi saya mau katakan, pada saat Anda terjepit, ucapkanlah firman Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego mengucapkan firman Tuhan bahwa Allah kami sembah itu Allah yang sanggup menyelamatkan. Nah, demikian juga dengan kisah daripada Musa. Kalau Anda baca mengenai Musa membawa 3 juta umat Israel keluar dari Mesir menuju ke dalam tanah perjanjian. Tiba saatnya dia menghadapi Laut Merah, Laut Berau. Nah, Anda bisa bayangkan di depan Laut Merah, di belakang Firaun mengejar bersama dengan pasukan chariot bersama pasukannya. Kelihatan debunya, dan orang-orang di sana, semuanya panik. Anda pernah berhadapan dengan situasi seperti itu? Di depan buntu, di belakang debu mengejar kita, jadi nggak punya pilihan. Tapi kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran, dikatakan dalam kitab Keluaran, di situ Keluaran 14 ayat 15, Tuhan menegur Musa, why you cry like that? Kenapa engkau berseru-seru seperti itu? Stop crying. Apa yang ada pada tanganmu? Tongkat, ya. Ambil tongkat itu dan ulurkanlah ke Laut Merah, dan laut terbelah 2. Dan Musa percaya dan lakukan demikian. Nah, Bapak Ibu juga mempunyai tongkat. Sekarang Bapak Ibu menghadapi laut, masalah yang begitu menantang, dan tongkat itu ada di mulut saudara, di mulut Bapak Ibu. Apa itu? Ucapkanlah firman Tuhan. Tongkat itulah firman Tuhan. Waktu Anda mengucapkan firman Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, seringkali kita rasanya kurang percaya, tapi Allah bekerja sesuai dengan firman. Itu sebab kita perlu bergaul dengan Allah. Kalau kita nggak bergaul dengan Allah, saudara, kita bisa mengalami namanya ignorance, ya, kurang pengetahuan. Hosea mengatakan umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Ya, kurang mengenal Allah. Nah, kita perlu mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Dengan kita bergaul karib dengan firman Tuhan. Yohanes 15 dikatakan, kalau firmanku ada di dalammu, ya, dan aku di dalam, dan kau di dalamku,
apa saja. Yohanes 15 mengatakan demikian. Jadi kita perlu sudah ada firman Tuhan. Waktu kita mengambil firman Tuhan, membaca, merenungkan, mengucapkan, tiba-tiba saudara, ada hal yang click on yang bisa keluar, tiba-tiba ada pewahyuan, ada penerangan. Jadi saudara diterangi, saudara bisa berani, saudara ada sukacita. Nah kalau ada sukacita, itu ada kekuatan dari Tuhan. Nah banyak orang nggak punya kekuatan pada saat-saat PSBB kayak begini karena nggak ketemu sama orang lain, merasa terisolasi sendiri. Tapi ketahuilah bahwa kalau saudara itu bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai saudara, saudara jadi berani. Saudara jadi berani, ada sukacita dari pewahyuan yang datang, sukacita bersama dengan saudara. Dan saudara nggak akan takut lagi meskipun seorang diri atau saudara hanya beberapa orang di dalam keluarga saudara seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan terakhir saya mau menutup, saudara, hal-hal yang mustahil itu perjanjian lama. Di perjanjian baru juga ada. Kisah Rasul 27 Anda baca dari ayat 18 sampai dengan ayat 24. Ini kisah mengenai Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dihukum dan mesti dibawa ke Roma untuk bertemu dengan Kaisar. Tapi di tengah perjalanan ayat 18 ayat 19 dikatakan di situ ada badai yang menimpa. Angin badai. Sampai-sampai seluruh muatan di kapal itu harus dibuang. Semua harus dibuang, bahkan perlengkapan semuanya supaya kapalnya ringan. Dan sampai ayat yang ke-20 Alkitab mencatat sampai mereka kehilangan harapan. Their hopes are gone. Kenapa? Karena angin badai itu berhari-hari. Nah, angin badai sebentar saja membuat orang panik. Tapi ini berhari-hari, bahkan tidak ada matahari, tidak ada bintang. Yang ada angin badai dan kelam gelap gulita. Tetapi kemudian Paulus bangkit dan mengatakan, jangan takut. Nah Bapak Ibu, seringkali ketakutan itu ada, gelap melanda orang takut. Karena mereka belum mendengar suara Tuhan. Kabar baik pada hari ini. Jikalau Anda mendengar suara Tuhan, satu firman dari Tuhan, itu membuat penerangan dalam hidup kita. Satu firman itu luar biasa. Satu firman. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-24, tidak ada satupun dari kalian yang akan mati, karena ada malaikat Tuhan yang datang menyatakan dirinya kepadaku, dan aku harus pergi ke Kaisar untuk menyampaikan kabar baik. Jadi Paulus mengatakan, kan aku percaya kepada Allah. Saya mau bertanya kepada saudara, percayakah saudara kepada Allah? Kalau saudara percaya kepada Allah, hal yang mustahil itu bisa terjadi. Demikian juga saudara bisa mengalami Tuhan, apa yang mustahil itu bisa dibuka oleh Tuhan. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini. Biar ada perkenan Tuhan, sebagaimana Tuhan melakukan kepada Jabes, yang tidak mungkin Tuhan perbesar teritorinya, dan Tuhan merubah, dan Tuhan memuliakan dia. Demikian juga aku berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan, kabar baik ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi yang percaya, aku berdoa di nama Tuhan Yesus bisa roh iman bangkit pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap saudara bisa percaya kepada Allah dan pada firman Tuhan. Nah, kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara juga bisa diselamatkan. Roma 10 ayat 8, 9, 10 mengatakan, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Saudara mau menerima Tuhan Yesus? Mudah sekali saudara. Hati kita perlu kita buka. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini untuk setiap orang yang jauh dari Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk dengan hati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini percaya bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit, supaya hatinya boleh percaya dan mereka boleh mengucapkan, boleh melihat bahwa Yesus telah dibangkit dari orang mati dan menjadi juru selamat. Aku berdoa untuk setiap orang yang mendengar ini boleh lahir baru dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah dan bagi yang percaya. Amin.